advance as well. So the stage is yours, Kang. Makasih Mas Rian, ini kebahagiaan banget bisa berjumpa dan bersama guru-guru di dalam satu podium webinar, nggak webinar ya, kongkow-kongkow, tongkrongan kopi gitu ya, obrolan warung kopi. Kalau tadi Mas Pras barangkali ngangkat kita, pesawat kita supaya take off-nya bagus, kemudian Mas Fai membawa kita di dalam perjalanan yang sangat luar biasa, shifting banget dari present state kita ke desire state kita, dari titik awal kita ke titik akhir kita. Nggak asik kayaknya kalau yang akhir ini nggak dilandingkan kan pesawatnya. Maka izinkan saya untuk sedikit membawa Anda untuk lowing dulu sedikit, lower dulu, ke bawah dulu untuk apa? Supaya kita bisa landing dengan smooth ya, insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, saya Hari Firmansyah, biasa dipanggil Kang Hari. Happy banget malam hari ini membawa Anda untuk landing ya. Jadi teman-teman justru perjalanan ini Mas Rian, saya ingin paling awal banget jadinya pengen ngajak sama teman-teman semuanya. Ingin mengajak kemudian ke dalam sebuah pertanyaan, renungan bersama. Guys, setelah kita tadi ikuti apa yang disampaikan oleh Mas Pras, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Mas Fai, lantas saya ingin bertanya sama Anda sesungguhnya, menurut Anda, Beyond Borders itu sampai sejauh ini apa artinya? Yuk, dituliskan di kolom chat atau barangkali mau yang unmute, silahkan angkat tangannya. Um, So, after dua pembicara yang keren tentang Beyond Borders, menurut Anda apa sih Beyond Borders itu? Boleh? Raise your hand atau enggak nulis di chat. Di chat juga. Enggak sempat ngechat ya, dari tadi ternyata udah 99 aja. Oke. Thinking beyond your comfort zone. Makasih Kak Vinka. Kak Arini, melangkah lebih jauh. Melampaui apa yang ada di pikiran. Memikirkan lebih dari cuman mikirin diri sendiri. Masya Allah. Lewati limitmu. Waduh, 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 cepet banget ini ya. Thinking beyond your comfort zone, melangkah lebih jauh, melewati batas negara, lewati limitmu. Mahalnya sebuah nama dengan memiliki value yang luar biasa. Shifting the mindset, melangkah lebih jauh keluar, melampaui batas. Wow, melampaui. Tunggu sebentar, ini cepet banget ini. Ngebut, tak perbesar. Melampaui batasan diri sendiri dan berdampak lebih luas. Terima kasih Kak Novita, Kak Maria Ulfah, makasih. Bersatu kita teguh. Kak Rian Hadi Nafta, ini adalah seorang yang inspiring me a lot ini, orang yang punya nama ini. Mega, Kak Mega, keluar dari zona nyaman. Kak Mira Sahid, hai Kak Mira, udah lama gak ketemu ya. Keluar dari zona nyaman. Kak Ziraya Official, Mas Fai keren banget. Please follow back IG-nya ya. Oke, break the limit. Kak Yayan, Kak Yayan, thank you for coming ya Kak Yayan. Thank you for coming Kak Yayan. Ini adalah seorang um, profesional di bidang pertambangan teman-teman semuanya. Oke, Kak Rangga Irawan. Dia adalah seorang expert di human resources. Think globally, act locally. Hatur nuhun pisan. Kak Hilma, lewati batasan yang ada. Makasih. Melompat lebih tinggi. Kak 3M Habibi yang tadi kita sebutin ya. Kak Rian Widianto, bersama kita bisa. Dampak yang nggak bisa dibatasi oleh wilayah, latar belakang, atau perbedaan. Thank you very much for the answers, guys. Teman-teman semuanya, makasih. Apapun yang Anda ambil pada malam hari ini, mudah-mudahan itu jadi poin kita untuk masuk lebih dalam, menyelami bahwa segala sesuatu itu ternyata bisa loh. Kalau kita memutuskan untuk bisa kita lewati, kita bisa melewatinya. Sahabat-sahabat semuanya, apa yang terlintas di benak Anda tentang slide ini? Ayo, aduh waktunya nggak lama ya ini ya. Yuk, apa yang terlintas di benak Anda tentang slide ini? Tentang takdir lahir di Indonesia. Silahkan di chat lagi. Oke. Bangga. Alhamdulillah. Uh, Kalau ada yang menuliskan bangga seketika dari banyaknya berita-berita di luar sana, saya merasa bersyukur banget hari ini kita ngumpul di sini loh. Nikmat berlimpah, bersyukur, berkah, diterima aja, diterima aja. Oke, bahagia. Masya Allah.
negeri tercinta yang sedang dinilai oleh segelintir orang. Disyukuri, kata Kang Nugi. Nusantara, anugerah, bersyukur. Orang-orang pilihan mempertahankan warisan budaya. Kalau sekarang sedih. Kak Yusri ini berkah, kekaf, berkah, bangga, bersyukur. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jaminan surga, Mas Rifki dari jalur WNI ya. Leluhur Indonesia itu dulu berjaya banget. Teman-teman semuanya, terima kasih. Makasih. Wow. Guys, baru aja ikutan satu meeting komunitas tadi sore. Dan leadernya bilang, komunitasnya tempat. Leadernya bilang, jangan dulu keluar dari Indonesia, jangan pergi dari Indonesia. Indonesia butuh kita. Dan ini kayaknya nyambung banget dengan apa yang disampaikan oleh guru kita semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, what do you think about this? Global influence is built, not born. Tentang 4G, apa yang Anda dapatkan tentang 4G? Siap berproses, alhamdulillah bisa tinggal di Indonesia. Sepenggal Firdaus, Masya Allah, Indonesia adalah sepenggal Firdaus. Apapun drama yang terjadi saat ini, Indonesia, saya tetap bersyukur, bangga, hormat, dan peduli sama bangsa dan negeri ini. Karena pemimpin ini adalah cerminan rakyatnya ya. Oke, ingat kata Kumbakarna. Teman-teman semuanya, 4G, ingat kata Kumbakarna. Oke, makasih Kang Rangga. Temukan MOAT kita. Jangan jadi katak dalam tempurung, Kak Arida. The 4G, ingat record. Beda ya. Kalau cinta sinema, ya, sutradara. Oke, apa yang Anda dapatkan? Kongku ulun, sauna Kang. Ada Bapak 3 anak. Terima kasih sudah hadir. Langitkan doa untuk para pemimpin yang diberkahi, yang diberikan amanah. Oke, ini udah ganti ya. Selainnya udah ganti, udah 4G ya, teman-teman semuanya. Oke, apa yang terlintas dari Anda tentang 4G-nya Mas Fai? Ayo. Masih ada kan gambarnya nih ya. The 4G, global mindset, global narrative, global positioning, global values. 1. Jadi trigger to knowing myself for better life. Kak Arini, mari membangun mulai dari diri sendiri, 4G. Oke. Thank you. It's guidance, berdaya. Narasikan diri kita ke dunia. It's all about decision. We need to contribute globally. Dengan apa yang kita punya di local common kita ya. Disiplin and consistency. Oh, Mongzu, Kak Elis, akhirnya dirimu keluar juga. The 4G bukan sekedar 4 konsep, tapi sebuah proses kehidupan. Kita bertumbuh, tetap gigih menghadapi tantangan, menjaga akhlak integritas, lalu menghadirkan manfaat bagi orang lain. Giving. Commune itu saling giving each other. Ketika keempat hal ini dijalankan secara konsisten, kita nggak cuma jadi pribadi yang sukses, tapi juga jadi pribadi yang bernilai. Kata Kak Resti, oh Gening, saya belum global person, tapi kamu udah common person banget yang luar biasa loh, mencintai nilai luhur budaya lokal, Resti. Maps to Grow, it's gonna be our new 4G is gonna be our new maps to grow. Oke, better for future, punya sesuatu yang relevan dengan masyarakat global. Belajar bertumbuh berkembang mendunia. 4G adalah hal yang perlu diperjuangkan. Thank you. Oke. Baik. Makasih. Makasih. Teman-teman. Ini yang gede banget yang saya dapat hari ini. Dari berita-berita yang senantiasa mengagetkan kita, mengagetkan saya day to day. Kembali malam hari ini diingatkan bahwa ketika kita ingin membangun our civilization, peradaban kita jauh lebih baik, ternyata kita nggak bisa sendirian. Kita butuh banget untuk bareng-bareng membangun, saling bekerja sama, co-creation. Ya, tapi co-creation, membentuk sesuatu nggak bisa muncul kalau kita nggak punya kerendahan hati sehingga kita, sahabat-sahabat semuanya, mampu berkolaborasi. Ya, dan kolaborasi nggak muncul kalau kita nggak saling giving. Apa tadi tuh? Komunus, ya, saling giving. Dan nggak mungkin kita bisa bercommunity kalau kita nggak menyiapkan sebuah connection yang kuat. Teman-teman semuanya, dan kalau dari connection, kemudian kita berkomunitas, komunitasnya saling berkomunitas menjadi kolaborasi di dalam komunitas, kemudian komunitasnya tidak menampakkan bahwa dia adalah yang terbaik, tapi dia
memerlukan orang lain untuk senantiasa menciptakan yang terbaik dan bisa mengubah masa depan, muncul co-creation, maka civilization itu bakalan ada. Happy banget malam hari ini berkumpul dengan Anda semuanya yang pada rendah hati. Saya minta izin kalau sekarang lewat dari jam 9, janjinya kan jam 9.00 ya, ini udah 8.58. Lewat sedikit lah. Guys, dari aku ke komunitas kita, kami, lantas komunitas yang berkomunitas menjadi kita. Yang kemudian kita tuh keluar, beyond borders kita. Nggak cuma kemudian menjadi pribadi yang unggul, tapi orang-orang yang senantiasa berkomunitas, memberikan value dan nilai tambah. Kelihatannya emang sendirian, kata Mas Fai tadi. Tapi sesungguhnya enggak, itu adalah kerja kelompok yang luar biasa banget. Teman-teman, harapan itu masih ada. Indonesia itu masih bisa cerah. Kalau apa? Kalau orang-orang yang sadar, at least yang hadir malam hari ini, sadar untuk berkomunitas dan menjaga komunitasnya untuk tetap berkomunitas dengan orang lain. Collapse, co-create, sehingga memunculkan peradaban, civilization yang baik. Rendahin hati kita untuk mau dilengkapi sama yang lain. Lantas first step-nya apa? Sahabat-sahabat semuanya, first step-nya adalah mari kita besarkan. Setelah kita rendah hati, mari kita besarkan koneksi kita. Mari kita perluas. Kalau tadi kata Mas Pras, saya mau nyebut barusan Ustadz Pras ya, hampir. Kalau tadi kata Mas Pras itu, kita besarkan network kita. First step-nya, kalau iya boleh satu aja, adalah yuk mulai gedein network kita. Tentu setelah tadi yang Mas Pras sampaikan, yang Mas Fai sampaikan dengan 4G-nya, Mas Pras menyatakan tadi tentang framework, bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan civilization yang baru. Teman-teman semuanya, kita gedein network kita. Kita gedein jaringan kita. Hari ini bahagia banget, kenapa? Karena kita nih nggak muncul dari satu komunitas, kita muncul dari ODID di sini Mas Rangga, HR Cafe di sini ada, teman-teman semuanya. Dan ini adalah sarana memperluas network kita. So first step-nya malam hari ini sesungguhnya sudah kita mulai. Tapi saya ingin bercerita tentang diri saya. Bagaimana kemudian saya menggeser beyond bordernya saya. Boleh ya? Sahabat-sahabat semuanya, saya adalah orang yang nggak percaya dirian, nggak percaya diri. Believe it or no. Terutama ketika harus apa? Ketika harus memperluas komunitas ke orang-orang yang bukan circle yang biasa saya temui. Trainer, komunitasnya sama trainer lagi. Trainer, komunitasnya sama pembicara lagi. Orang Bandung, ngobrolnya sama orang Bandung lagi. Kemana-mana bareng aja terus sama yang orang Sunda lagi. Sahabat-sahabat semuanya, lantas kemudian saya ikutan ini. 2017. TOS Ideas namanya. Ya, tentu sebelumnya, sebelum ikutan ini, saya pernah ikutan dulu Leadership Inside Out. Leadership Inside Out ini, teman-teman semuanya, diprakarsai, dideliver oleh seseorang yang saya itu ngelihatnya sejak lama. Ini orang kayaknya keren banget ya. Di mana ya bisa belajar sama beliau, tapi kok kayaknya minder gitu. Teman-teman, dan alhamdulillahnya beliau mengadakan sebuah event, pengumumannya keterima di media sosial, ikutan kemudian training tersebut, dan beneran baru pertama kali masuk aja udah langsung dibuat insecure. Karena saya masih ngomong harus ya. Terus ada orang yang bertanya, "Oh, jadi harus ya?" Terus saya bilang, "Emang apa sih salahnya gue ngomong harus?" Yang kayak gitu aja dipikirin. Ini jangan-jangan gue salah masuk training deh. Waktu berlalu, udah maksudnya jam demi jam, sesi demi sesi di training itu selesai. Dan kemudian yang hebat bukan cuma trainingnya, yang hebat adalah komunitasnya. Di leadership inside out itu, karena ikutan training itu, saya ikutan komunitas yang namanya komunitas provokasi. Dan saya bersyukur banget ikutan komunitas ini.
Namanya ngeri-ngeri sedap sih. Identiknya kayaknya kalau ikutan provokasi, saya jadi orang yang gampang banget jadi provokator. Namun kemudian yang saya temukan adalah orang-orangnya, orang-orang yang rendah hati banget, orang-orang yang mau mendengarkan orang lain. Satu hal yang saya catat dari sini, ini adalah komunitas yang sangat rajin untuk berderma. Mendermakan segala sesuatunya, apa yang dimiliki, baik dari pikiran, ideas, kemudian ilmu, didermakan. Dan dermanya nggak main-main, karena hanya untuk berderma saja, mereka kemudian mengolah sesuatu yang akan didermakan itu pengen hanya yang terbaik yang diberikan. Sahabat-sahabat semuanya, salah satu yang kemudian saya rasakan di 2017 setelah saya ikutan Leadership Inside Out, tahun berapa ya pada saat itu? Teman-teman semuanya adalah yang ada di gambar ini. Namanya Toss Ideas. Duduk sebagai peserta, ada di kursi barisan nggak depan-depan amat, sebagai seseorang yang udah agak-agak lupa bagaimana kemudian bicara dalam bahasa Inggris, kemudian berusaha memahami sekian banyak pembicara dengan ide-idenya, dan pembicara itu kelihatannya bukan cuma kontennya yang kemudian menjadi hal yang baru buat saya, tapi yang saya tangkap adalah nih orang-orang yang ada di depan adalah orang-orang yang rendah hati, yang dengan kerendahan hatinya mereka berani berbicara. Host ideas. Sesimpel itu kemudian judul tema dari sebuah acara karena ingin apa? Ya mereka yang udah punya ide, idenya pengen di-toss each other. Dan di titik itu teman-teman semuanya, saya merasakan keberkahan yang luar biasa. Ini adalah Bang Wirzal, orang yang ngasih judul dari Toss Ideas. Ya, ini saudara saya yang pinter banget, cum laude, sama kayak Kang Rangga yang ada di sini, sama-sama dari SBM ITB. Teman-teman semuanya, kalau iya, Beyond Borders first step-nya adalah membesarkan network, maka dari Leo, Leadership Inside Out, dari provokasi, kemudian saya benar-benar ketemu sama orang-orang yang banyak banget belum saya temui. Di mana di Toss Ideas itu, 2017 di Pusat Kebudayaan Prancis saya ingat. Berasa jadi kayak orang Sunda sendirian. Biasanya kiri kanan orang Sunda. Saya bertemu dengan orang-orang yang di luar circle saya. Jadi teman-teman, kalau Anda lagi ngerasa, ini kayaknya teman-teman gue segini-gini aja deh, dan pengen memperluas circle pertemanan, kalau first step-nya adalah memperbesar network, saya sangat menyarankan. Ayo ikutan acara-acara dimanapun yang disarankan oleh komunitas apapun. Karena saya yakin mereka bisa berkomunitas, juga sama dengan provokasi bisa berkomunitas, memiliki kesamaan value apa? Berendah hati untuk saling belajar satu sama lain. Teman-teman semuanya, ini adalah Kang Arif. Iya-nya kurang. Saya mendengar cerita yang nggak biasa saya dengar. Beliau berbicara tentang pajak yang saya dengar, pajak dan yang saya rasa pajak itu yang seperti kebanyakan orang rasa. Tapi dari beliau, saya mendengar cerita yang nggak biasa saya dengar tentang pajak. In English. Masya Allah. Teman-teman semuanya, ini adalah pembicara yang barusan kita simak sama-sama. Orang yang sangat walk the talk banget. Yang udah go global, sangat rendah hati malam hari ini mau ngobrol sama kita. Teman-teman semuanya bukan cuma merekrut orang-orang dari luar negeri, tapi juga mendepak banyak orang-orang talent-talent dari luar negeri. Tapi bukan berarti talent dari luar negeri depak terus keluarganya dimasukin nggak sama sekali. Teman-teman semuanya, dari Mas Fai saya mendapatkan banyak POV, point of view, yang swagger, sama seperti kita dapat 4G barusan. Swagger banget, bukan? Teman-teman semuanya, kalau iya first step-nya adalah memperluas network, dan di network yang baru yang saya temui pada saat dulu 2017 adalah Toss Idea, di mana di dalam Toss Idea saya mendapatkan banyak POV yang segar. Di Toss Idea juga saya menemukan ide untuk hidup saya. Saya menemukan batas-batas diri saya, ternyata saya masih kurangnya banyak banget. Dan ternyata saya
perlu untuk lebih berani, karena orang-orang yang di depan ini yang saya lihat bukan orang yang bahasa Inggrisnya kemudian keren gitu. Yang kalau British T-nya itu jadi hilang gitu ya. American accent banget nggak juga, teman-teman semuanya. Banyak yang Sunlis juga, Sunda English. Ada juga yang Jawa English juga banyak. Tapi di titik itu saya menemukan ide. Idenya apa? Hey, saya harus going beyond my border. Teman-teman semuanya, kalau yang barusan Mas Iwel, ini Dr. Zaidul Akbar. Udah lama banget jadi inspirasi saya, dan kemudian saya lihat beliau tidak berjarak lebih dari 10 meter dengan saya. Beliau menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa bagus pada saat itu. Ternyata yang paling banyak membunuh, teman-teman semuanya, sambil memantik, pura-pura memantik rokok. Apa yang paling banyak membunuh? Rokok, karena beliau sedang pegang rokok. Nggak dinyalain rokoknya. Dan kemudian seketika beliau menyadarkan, bukan rokok, bukan jantung, tapi gula. Di titik itu saya ngerasa banget saya lagi diajarin tanpa beliau mengajari saya. Tanpa para pembicara itu mengajari saya. Teman-teman semuanya, pada saat itu, yang saya syukuri adalah saya memberanikan diri untuk memperluas network saya, tapi di dalam satu step yang saya bawa, yang saya ambil dalam memperluas network saya, ternyata saya mendapatkan banyak hal. Saya masuk ke circle yang nggak saya biasa dapetin, saya kemudian mendapatkan POV yang seger banget, saya mendapatkan hal-hal yang nggak biasa orang-orang omongin pada umumnya, dan kemudian ini spesial banget buat saya, teman-teman semuanya, dan saya merasakan apa yang I feel it gitu ya. I felt langsung dengan storytelling yang mereka ceritakan, tidak diajari tapi so inspiratif banget. That was my first step. Itu adalah langkah pertama saya yang kemudian membuka banyak banget kebermanfaatan buat saya. Lantas apa hasilnya dari memperluas network yang banyak poin plusnya itu? Poin plusnya itu mendapatkan ide baru, saya harus berani. Teman-teman semuanya, dan di 2018 Provokasi punya sebuah event namanya Pro Talk. Teman-teman semuanya, dan di Pro Talk itu saya beranikan diri mendaftarkan diri untuk bersama-sama orang-orang yang berani berbicara, menyebarkan idenya, dan kemudian bukan cuma sekedar menyebarkan idenya, di titik itu saya menyadari ternyata untuk berbicara 12 menit di depan panggung ala Provokasi yang segala sesuatunya adalah derma, dermanya nggak boleh derma yang biasa-biasa aja. Dermanya adalah derma yang perlu yang terbaik. Kenapa? Karena yang terbaik itulah value yang perlu untuk kemudian diterima oleh banyak orang. Teman-teman, pasti di antara kita ingin keluar dari batas-batas pikiran kita sendiri. Kalau tadi kita baca judulnya From Local Excellence, Being Local Excellent, perlu punya mindset yang excellent. Kalau mau punya mindset yang excellent, salah satunya perlu punya lingkungan yang bisa menjaga excellency kita. Teman-teman semuanya, let's do our homework. Apa? Merendahkan hati dan membangun network yang luas. Dan kenapa enggak di dalam ketika kita sekaligus membangun network yang luas, kita banyak banget mendapatkan kebermanfaatan sekaligus. Dan saya ngajak, yuk kita sama-sama komunus, saling memberikan manfaat. Dengan apa? Memperluas network kita. So, that was my first step. Mudah-mudahan bisa jadi pemantik obrolan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jadi lewat dari jam 9 ini. Jazakallah khairan katsiran. From value to visibility. Start from what? Start from let's make our network bigger. Makasih para guru yang sudah membuat take off dan membawa perjalanan ini sangat luar biasa banget. Mudah-mudahan landing yang barusan bisa melandingkan kita pada malam hari ini dengan hal yang sederhana dan bisa kita eksekusi dari hari ke hari. Hatur nuhun. Thank you, Kang Hari. Wah, another goosebump moment for me. Terima kasih